Mat, Mat, udah keluar keluar. Kan kita dengar suaranya dari sini. Kamu Kenapa? Suaranya jelas ya? nggak tahu. Waalaikumsalam tuh lumpia dewa. Halo, Assalamualaikum Mas. Aksep pak, aksep. Kenapa? Aksep, aksep. Kok di accept duluan? Sorry, saya pakai laptop jadi. Anda mau accept semua? Enggak, susah. Aduh, kok jadi jamet sih? Serius ini Pak. Halo. Halo, Sturing. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aman ya? Ya, selamat sore. Waduh, udah mulai beberapa yang ikut ya. Terima kasih banyak. Bapak Roni saya hilangkan dulu lah. Gabungnya nanti ya. Ya jadi kita buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat bergabung di live perdana sore ini. Kita testing ya. Kalau memang bisa bagus, menarik, lancar, insya Allah bakal nextnya kita ulangi lagi. Makasih udah bergabung beberapa teman-teman yang saya kenal ya, Mas Lumpia Dewo. Maskernya mana? Ya karena di dalam rumah nggak perlu pakai masker lah. Jadi live-nya di Instagram sama di Facebook ya. Di sini ada beberapa penonton yang ketawa-ketawa, nanti kita masukin in frame. Suaranya udah cukup jelas ya. Semoga cukup jelas. Oke, kita langsung serius aja ya. Jadi sesuai dengan yang kemarin ada di flyer udah disampaikan bahwa kita coba membahas sore ini tentang kesehatan jiwa dan mental dalam menghadapi pandemi COVID-19 atau virus corona ini ya. Ini sedikit tidak memang belum banyak dibahas. Nah, jadi kenapa masukin frame? Jadi kenapa kita perlu membahas hal ini? Ya karena tadi belum banyak dibahas. Kemarin beberapa hari yang lalu, seperti saya ada sampaikan juga di story sebelumnya, bahwa ada webinar menarik dari Perluni, Persatuan Mahasiswa Luar Negeri ya kalau nggak salah panjangannya. Itu yang pusatnya ada di China, yang kemarin yang buat itu. Jadi mereka membahas tentang aspek kesehatan mental dalam situasi pandemi seperti sekarang ini. Kita sering membahas nih banyak misalnya tentang gimana sih virusnya sendiri. Kita juga udah buat beberapa konten hal itu ya, ada di YouTube, nanti mungkin bisa ditonton juga. A sampai Z-nya lah, kerjasama dengan salah satu pakar ahli virologi di sini di Mataram, membahas tentang virusnya sendiri gitu kan. Nah, yang belum banyak dibahas itu adalah tentang, kita tahu nih kondisi sampai dengan saat ini membuat banyak, kenapa Anda ketawa? Ada videoin mas, namanya keren. Ya jadi sorry ada iklan. Nah, kita lanjut. Jadi membahas tentang ya tadi aspek kejiwaannya, karena memang kondisi seperti sekarang ini membuat banyak orang itu merasa cukup stressful, cukup bahkan sampai ada yang mungkin depresi dan sebagainya. Ketika kita itu menghadapi suatu persoalan apapun itu ya, biasanya memang setiap orang itu akan
memberikan suatu reaksi-reaksi yang berbeda. Ada yang bisa menerima, ada yang juga menolak hal itu. Ada tahapannya ya, ada denial nanti, terus ada juga sampai dengan acceptance lah, sampai dia bisa menerima. Ini contoh ya, sebelum kita masuk ke real case-nya, misalnya untuk perkara COVID-19 nih. Saya sering itu dapat cerita atau konsultasi lah dari teman, ada dari teman, keluarga, pasien juga tentunya, yang kebanyakan mereka itu takut akan penyakitnya atau merasa tidak mau tahu sebenarnya dia itu sakit apa gitu loh. Ini contoh, dulu ada temen ya, salah satu contohnya ada teman, nggak usah kita sebut namanya, tapi yang jelas inisialnya itu dia namanya mirip dengan wakil presiden eranya Pak SBY periode kedua. Nah itulah. Jadi sempat dulu dinanya nih, dia sering ngerasa atau sering merasakan oversalivasi, bahasa ininya apa ya? Sering merasa banyak apa ya, salivasi itu? Iler gitu ya, bukan iler sih. Ini iler apa? Digong. Ya itu, pokoknya banyak ilernya, salivanya gitu kan, ngerasa seperti itu dan ngerasa nggak nyaman. Jadi bentar-bentar dia kayak apa sih namanya, buang saliva gitu tuh. Ngeludah, aduh sorry. Dia jadi sering ngeludah gitu loh. Terus ngerasa nggak nyaman di sekitaran hidung dan sebagainya. Ya udah. Setelah itu oke, saya coba tambahin pertanyaan lagi, saya anamnesa lagi lebih mendalam. Dan saya coba pemeriksaan fisik sedikit lah gitu lah. Nah, intinya terus saya bilang, oke, sementara sih ya dari apa yang udah saya tanya dan saya periksa, bisa jadi ini kemungkinan diagnosanya adalah sinusitis waktu itu gitu loh, sesuai dengan apa yang dia keluhin. Saya nanya, misalnya ada sering dia ngerasa bau busuk yang dia bisa hidup sendiri aja gitu dan sebagainya, sama beberapa gejala yang lain gitu kan. Tapi tentu ada apa, diagnosis pembanding, differential diagnosis gitu kan. Kemungkinan yang lain adalah ini gitu loh. Nah, cuma kan itu pemeriksaan hanya sepintas ya. Jadi kalau untuk lebih jelasnya ya harus lanjut nih, tak anjurin kan, ya udah periksa aja ke dokter. Bila perlu nanti sampai ronsen, ada namanya photo waters gitu loh. Ronsen bisa melihat air fluid level, kadar kalau memang ada air di sekitar sinusnya. Nah, paling sering kasusnya adalah sinus maksilaris di sekitaran pipi kita di sini, karena ini terhubung dengan hidung langsung, paling sering terjadi infeksi di sana gitu kan, yang sering menyebabkan sinusitis. Nah, tapi itu pas tak bilang seperti itu, dia ngerasa takut gitu loh. Maksudnya, ah udahlah, nggak usah dipikirin gitu loh. Jadi nggak mau tahu apa penyakitnya gitu. Jadi selama saya kenal dia, ya udah dia nggak periksa ya, setahu dia masih bisa menghandle itu, ya wis gitu. Karena memang sinusitis kalau dalam tahap hanya ya tidak terlalu parah, dia bisa sembuh dengan sendirinya gitu loh. Tapi memang ketika dia lumayan parah, kronis, tindakannya memang harus, kesannya horor ya, di ruang operasi gitu loh, terus dilakukan irigasi namanya gitu, walaupun ya bukan bedah seperti apa, tapi tetap harus dilakukan di ruang operasi karena serba steril dan sebagainya, irigasi pembersihan dari dalam. Ya itu juga udah takut sendiri. Nah, intinya apa? Bahwa kayak seperti itu masih banyak orang-orang yang akhirnya takut dengan apa yang dialami, penyakitnya diri sendiri gitu loh. Jadi mending saya nggak tahu aja, mending ya udahlah, apapun yang terjadi saya jalanin aja lah gitu loh. Jadi memang itu masih banyak banget orang yang merasakan seperti itu. Ya nggak salah juga gitu loh, karena memang ya udah, kita nggak bisa mematok atau kita nggak bisa menyamakan semua orang bisa mempunyai pola pikir yang sama ya, bisa menerima apapun yang dia alami. Kondisi seperti itu juga sekarang realitasnya terjadi nih. Jadi realnya itu
terutama dengan kasus pandemi seperti sekarang ini, yaitu banyak yang juga akhirnya merasa ya udahlah, saya nggak mau tahu kayak gimana kondisinya, yang penting saya ngerasa saya baik-baik aja, dan saya ngerasa di luar pun kondisinya juga ya udah baik-baik aja gitu loh. Jadi memang denial, banyak banget yang akhirnya berpikir denial atau menolak hal itu, sehingga justru, nah kalau denialnya begini ya, kalau denialnya atau penolakannya untuk membuat tenang, ya itu nggak apa-apa gitu loh. Tapi terus mengikuti anjuran-anjuran yang sudah diberikan oleh pemerintah, misalnya nih, sekarang ada PSBB dan sebagainya, jaga jarak, jaga kebersihan, pakai masker dan sebagainya, ya itu tidak apa-apa gitu kan, karena untuk menjaga psikologis personal ya. Tapi kalau denialnya plus justru tidak mengikuti anjuran-anjuran yang diberikan, nah ini yang jadi masalah gitu loh. Jadi makanya dia udah denial, udah nggak apa-apa nih, nggak bahaya gitu loh, nggak ada apa-apa. Akhirnya dia aktivitas rutin seperti biasa, terus juga tanpa mengikuti kaedah-kaedah atau anjuran-anjuran yang sudah diberikan gitu loh. Misalnya ya udah nggak pakai masker lah, ngerasa kuat lah gitu kan, tetap tidak jaga jarak dan sebagainya. Padahal sudah sering sekali dijelaskan di banyak tempat. Yang jadi persoalan adalah kasus sekarang ini, pandemi sekarang ini bukan tentang diri kita sendiri gitu ya, tapi tentang orang lain juga. Ada keluarga kita, ada orang tua yang mungkin lebih rentan dibanding yang muda-muda ngerasa mungkin lebih kuat gitu loh. Nah itu lebih, tapi banyak orang lain yang mungkin tidak sekuat kita, tidak semampu kita nanti. Walaupun juga kita nggak boleh jumawa juga ya, walaupun muda belum tentu nih bisa menjaga dirinya gitu loh. Kalau kena belum tentu juga tidak parah. Itu kan yang memang banyak didengungkan. Iya memang dari data, kalau yang usia muda biasanya kalaupun dia terkena COVID-19 tidak parah gitu loh. Yang tua lebih parah. Tapi banyak juga ada kasus-kasus yang walaupun dia masih muda, ya udah tetap bisa sampai dengan keparahan dan sampai dengan meninggal dunia ya. Jadi memang intinya tidak boleh diremehkan, tapi jangan sampai kita panik juga gitu loh. Ya kurang lebih seperti itu kalau dari segi awalnya ya. Nah nextnya itu tadi mungkin secara umum kalau kita bilang, ketika kita menghadapi sesuatu, apalagi itu sesuatu yang kita tidak suka atau kita takutkan, maka kebanyakan respon kita akan berbeda. Banyak yang denial, menolak, tapi pada akhirnya ada yang acceptance gitu, bisa menerima hal itu, dan ya sudah, menerima kan memang bagian daripada ikhtiar ya, menerima ya udah ini sudah terjadi apa yang ada, tapi kita tetap melakukan tindakan-tindakan pencegahan atau melakukan hal-hal yang bisa mengurangi resiko kita terkena akan hal itu. Sudah banyak dijelasin di banyak media lah ya. Spesifiknya sekarang bagaimana kalau untuk jiwa dan mental. Nah, kalau untuk jiwa dan mental ini menariknya begini. Salah satu case itu mungkin pernah saya posting juga ya. Saya lupa di Instagram apa di WA gitu. Tapi yang jelas waktu itu di Facebook saya jelasin update tentang COVID-19, bagaimana situasinya waktu itu kasusnya. Terus ada yang komen bilang nggak usah lah share-share yang kayak gitu lagi gitu loh. Maksudnya ya udah, memang ada kejadian seperti itu, tapi ya udah kita butuh informasi atau berita-berita yang baik gitu loh, nggak usah yang berita-berita menyeramkan atau yang buruk seperti itu. Dan terus saya jawab kan di sana, ya kalau memang tidak bisa menerima berita atau fakta memang yang terjadi seperti itu, yang mungkin menurut kita itu tidak baik, ya udah di skip saja gitu loh, nggak usah dibaca atau nggak usah disimak kan. Terus dia bilang ya, tapi bagaimana karena saya itu saya jualan pakai Facebook misalnya gitu kan di marketplace-nya atau pakai online gitu. Ya udah, saya bilang jualan aja, terus nggak usah scrolling timeline, nggak usah scrolling feed kalau di Instagram gitu loh. Kadang gini loh, masalahnya tuh sering kita tuh ngerasa takut tapi kita kepo gitu loh. Kita tuh nggak suka tapi kita kepo, kita ingin nyari tahu juga gitu loh. Akhirnya circle di sana pun kita tetap akan kena. Kita tahu lah kalau di sosial media ada algoritma gitu kan,
biasanya kecenderungan kalau kita itu ngelihat berita apa atau tema apa, maka kita akan sering dapat hal-hal seperti itu juga. Algoritmanya seperti itu, apalagi kalau kita ikut like dan komen gitu kan. Jadi kalau kita emang tidak suka dengan informasi hal itu, ya udah skip aja gitu loh. Nggak usah, justru kita yang mencari tahu akan hal itu. Contoh nih, makanya kita bilang, ya udah puasa online aja. Tapi kalau memang tidak bisa, karena kita ada kebutuhan di sana, kita jualan dengan online misalnya, ya udah jualan saja. Tapi jangan memaksakan diri kita atau kita sendiri yang akhirnya membuat diri kita susah dengan melihat informasi-informasi yang mungkin tidak bisa kita terima gitu loh. Itu berlaku di media, semua media ya, mau media TV kayak media elektronik yang lain gitu loh. Apalagi sosial media yang susah dikontrol sekarang ini gitu kan. Kita lah yang perlu mengontrol. Ya udah, Facebookan silakan misalnya, mau Instagraman silakan, Twitteran silakan. Ya udah, kita nggak usah nyari informasi seperti itu dong gitu kan. Kita sendiri yang harus memfilter diri kita gitu kan. Kalau emang nggak suka informasi yang menurut kita tidak nyaman, ya udah di skip saja, nggak usah dibaca gitu loh. Kurangi kekepoan gitu loh. Itu salah satu trik untuk bisa mengurangi beban mental atau jiwa kita kan dalam menghadapi pandemi seperti sekarang gitu kan. Makanya diselang-seling. Saya juga oke lah, waktu itu saya sempat bilang mau share tentang fakta dan realita yang memang terjadi banyak kan. Artinya biar juga ada orang yang terlalu banyak denial atau meragukan hal ini, bahwa ini beneran loh. Case-nya serius loh. Banyak kasus-kasus yang memang serius dan memang terjadi realitanya di tengah kita gitu loh. Kita nggak bisa menghilangkan hal itu. Tapi tadi mungkin tidak semua, akhirnya oke lah, biar nggak setiap hari berita seperti itu. Saya selang-selingin dengan yang lain, ada yang juga fun-nya, ada hiburannya gitu loh. It's okay gitu loh. Kita bisa menggunakan variasi biar tidak satu materi saja kan. Tapi di lain sisi ya itu tadi, justru kita sendiri yang harus memfilter diri kita. Kalau kita tidak sanggup dengan informasi yang berat, menurut kita tidak bagus, ya udah skip saja gitu kan. Itu salah satu larinya ke trik juga tuh, bagaimana cara kita mengurangi beban pikiran kita, beban mental kita agar tidak selalu kena dengan informasi yang mungkin tidak positif bagi kita gitu kan. Itu satu. Yang lainnya bagaimana? Yang lainnya begini, fakta itu tidak bisa dihilangkan ya, tidak bisa ditolak karena memang terjadi seperti itu. Makanya nih, kalau kita larinya sedikit case, kenapa kalau mungkin ada yang bertanya, kenapa sih justru banyak tenaga kesehatan, tenaga medis ya, para medis dan yang lainnya, yang justru ada yang meninggal misalnya sekarang, lumayan kasusnya di Indonesia terutama ya. Ya. Tentu ada banyak faktor ya, ada yang karena memang juga mengalami komorbid atau penyakit bawaan penyerta lainnya gitu. Kebanyakan itu adalah penyakit kardiovaskular misalnya, diabetes, hipertensi dan sebagainya. Dan yang lain tentu saja, faktor kecapean dengan shift yang lumayan panjang, apalagi ketika mereka itu bekerja dengan menggunakan protap yang lengkap ya, menggunakan APD lengkap, baju semat dan sebagainya, sangat tidak nyaman. Itu kan menguras banyak energi juga tentu saja. Dan yang paling berpengaruh adalah kadar stres gitu loh. Karena petugas medis, teman-teman dokter, perawat, dan yang lainnya yang di rumah sakit misalnya, paham betul bagaimana sih kejadian kasus dari seseorang yang terkena atau positif COVID-19 sampai masuk rumah sakit misalnya kan. Mereka tahu betul lah bagaimana ada yang memang awalnya mungkin kondisinya baik, terus langsung mengalami kegawatan cepat sampai dengan gagal napas dan meninggal misalnya. Sehingga wajar saja ya, manusiawi gitu loh, walaupun seseorang itu dokter ataupun perawat dan yang lainnya, manusiawi juga ada rasa takut gitu kan. Ada rasa tadi takut gitu loh, karena dia melihat langsung, dia tahu realitanya seperti itu, sehingga kemungkinan besar stresnya akan lebih tinggi dibanding masyarakat yang tidak di area itu gitu. Nah, itu bisa jadi faktor pentingnya ya. Makanya dari awal, kalau dari kita teman-teman di kalangan medis itu memang sangat sering menyuarakan tentang bagaimana agar kita minimal dilengkapi dengan APD gitu loh.
APD ini satu, fungsinya jelas untuk melindungi secara nyata ya, secara nyata melindungi dari paparan infeksi gitu kan. Apalagi ini di ruang isolasinya misalnya, langsung tingkat infeksinya paling tinggi. Yang kedua juga untuk melindungi secara mentalitas gitu loh. Ketika kita udah safety minimal, dan mental kan lebih nyaman, akan lebih siap gitu loh untuk menghadapi apapun itu, minimal seperti itu. Makanya sampai sekarang kita tetap mendengungkan agar minimal dilengkapi lah APD di semua sentra-sentra kesehatan yang ada gitu kan, bukan hanya di rumah sakit rujukan utama, juga dimanapun perifer kadang banyak gitu loh. Tapi sekarang ada usulan biar praktek-praktek ditutup kalau memang tidak memiliki APD gitu loh, karena itu sangat penting untuk menjaga kesehatan ya, kesehatan fisik maupun mental. Nah itu. Yang lain selanjutnya adalah kita itu butuh variasi. Ini materi dari kemarin juga yang di webinar. Setiap orang yang merasakan sekarang ini oke lah, sekarang banyak yang bilang kok situasi udah mulai terlihat normal ya di beberapa tempat gitu loh. Aktivitas juga sepertinya normal dan sebagainya. Ya tadi terlepas dari itu denial ataupun memang kondisinya lebih baik, setiap orang itu wajar merasakan suntuk, bosan gitu kan. Apalagi yang beneran misalnya udah melockdown dirinya sendiri, mengkarantina dirinya sendiri walaupun tidak sakit gitu kan. Bosan kan dengan aktivitas yang sama gitu. Nah, apalagi tadi tipikalnya kepo dan terus mencari informasi yang justru memperberat kondisi kejiwaannya gitu. Jadi butuh memang adanya variasi. Makanya kan diajurin sekarang ya udah dari pagi maupun sampai malam lakukan aktivitas-aktivitas yang bisa membuat kita juga merasa fun gitu. Olahraga ringan atau melakukan aktivitas yang lain misalnya. Hiburan yang bisa dilakukan, apalagi sekarang bisa lebih banyak berkumpul dengan teman misalnya kan, keluarga, bukan dengan teman, dengan keluarga maksud saya, sehingga itu bisa dimanfaatkan juga. Atau melakukan hobi-hobi yang bisa kita lakukan di rumah gitu kan misalnya. Dan anjurannya tetap sebisa mungkin ketika kita tidak ada aktivitas yang mengharuskan kita keluar rumah, bekerja atau sebagainya, sebisa mungkin stay lah di rumah gitu kan, sampai dengan ya kondisi ini lebih bisa stabil lah. Nanti ada pasti data. Kita akan bahas lebih detail misalnya untuk data dan fakta itu di kesempatan yang lain ya, biar tidak terlalu panjang. Atau misalnya bagaimana menghubungkan hal ini dengan bisnis misalnya, potensi bisnis, apa yang bisa kita lakukan dengan kondisi seperti ini. Saya pun awalnya merasa juga sempat down dengan kondisi usaha, sekarang mulai melakukan beberapa ide-ide lah atau beberapa peluang yang bisa dimanfaatkan gitu loh. Karena ini mungkin bisa berlangsung lama, jadi kita harus siap tidak siap mempersiapkan diri, harus mulai mempersiapkan diri. Tapi itu akan kita bahas di kesempatan yang lain biar tidak panjang. Kita fokus sekarang di pembahasan dari aspek kejiwaan dan mentalitas. Secara umum materinya seperti itu. Ada detail materinya, bentuknya PowerPoint juga. Mungkin nanti bisa kalau ada yang mau bisa saya share juga, bisa di DM atau di message misalnya seperti itu. Ya karena sepertinya jam sekarang ini jarang yang online mungkin ya. Jadi nggak apa-apa, kita lanjut ke tanya jawab aja mungkin ya. Kita tanya jawab santai-santai aja sih, biar nggak terlalu berat gitu kan. Bisa yang di Instagram silakan, bisa langsung kalau ada pertanyaan bisa ditulis di komen, di Facebook juga. Kalau ada mau tanya jawab mungkin lebih asik karena bisa lebih real ya, realitanya seperti apa mungkin. Oke. Ini salah satu pertanyaan dari Bapak yang terhormat Mas Supro, namanya susah banget sih, WhatsApp Roni ya. Itu namanya di Twitter Bapak itu, gitu. Waktu itu yang terhormat Bapak Roni. Sekarang
nama bapaknya tuh anak Indomie kalau nggak salah. Seperti itu. Iya benar ya? Oh iya, Doput ya. Indomie. Ini nanya, saya nggak tahu nanya beneran apa enggak. Pertanyaannya tuh bagaimana hukumnya tidak beraktivitas apapun saat lock screen? Oke. Ya, saya mau ketawa, tahan. Lockdown. Oke. Saya bingung jawab apa. Ini jujur aja. Kita skip aja lah, nggak usah dijawab. Bertanya. Ini sesat-sesat lagi kan. Ada yang mau join juga silakan ya, karena ini end friend, pertanyaannya end friend, jadi kalau mau join juga bisa gabung nanti di IG bisa. Iya. Ini teman-teman lihat nanti di kolom komen ya. Cuma dua bahan. Apa? Kalau ada yang nanya itu apa namanya? Ya udah di skip aja yang itu pertanyaan. Sip. Oke, makasih ya. Anda mau gabung nggak? Tadi ketemu gabung. Roni. Lihat euforia. Ini testing ya. Kalau emang bagus ya kita bisa lanjutin Kontenin aja, nextnya. Hah? Kontenin aja. Iya makanya kalau memang responnya biasa aja, udah kita nggak buat lagi ya mungkin. Terlagi 6.000 dong. Nanti ada beberapa apa itu? Kasus. Oh iya. Lumayan 920. Nah, kalau lebih enak membahas Saya tentang nanya konspirasi, udah nanya yang benar. konspirasi. 200.000. Kenapa? Saya nanya yang benar. Saya nanya salah-salah. Oh iya. Ada nanya yang benar ya dari Psychop nih. Ini yang muncul dan nanya-nanya ini orang dalam semua. Mas skenario begitu ya. Iya. Jadi pertanyaannya itu beda lockdown dan PSBB apa? Apakah sama aja atau beda dari mana ya? Pertanyaan sebenarnya juga kurang tepat sih, karena kita bahas tentang kejiwaan dan mental ya, bukan secara umum tentang COVID. Tapi nggak apa-apa deh, saya coba jawab. Intinya begini, kalau ngebahas ini dari awal ya, kalau dari segi medis, dari ID sudah ada instruksi dari awal itu agar sebisa mungkin dilakukan lockdown. Itu udah clear sih sebenarnya. Kenapa? Karena ini dari segi medis. Untuk bisa mencegah penyebaran, maka yang paling baik adalah melakukan pembatasan, dan itu namanya yang kita kenal umum dengan lockdown yang dilakukan seperti di Wuhan misalnya, dan belakangan dilakukan di Italia juga, walaupun itu gagal karena lumayan agak telat ya. Nah itu secara medis, tapi tentu saja hal itu tidak bisa diterapkan ternyata efektif karena memang banyak aspek yang dipertimbangkan gitu loh. Dari ekonomi tentu saja dan yang lain, dan keamanan mungkin ya, sosial ekonomi dan keamanan. Jadi ya udah sekarang kita tahu namanya PSBB gitu kan, yang udah di keputusan dari pemerintah pusat gitu kan, bahwa ini adalah pembatasan skala besar. Saya lupa kepanjangannya apa malahan. Artinya tetap bisa dilakukan pembatasan dan ada aktivitas yang bisa berjalan, tapi dengan terbatas tentu saja. Aktivitasnya apa? Ada itu di penjelasannya, mungkin bisa di searching sendiri. Terutama aktivitas vital ya, untuk hal yang berhubungan dengan, kalau tidak salah gitu loh, berhubungan tentang sembako misalnya, terus keamanan dan yang lainnya gitu loh. Itu tetap dipertahankan sehingga bisa menjaga stabilitas juga. Tapi di lain sisi tetap dilakukan juga pembatasan aktivitas, instruksi agar tetap di rumah saja, terus bekerja dari rumah, jaga jarak dan menggunakan masker misalnya, seperti itu ya. Itu juga tetap dianjurkan, walaupun nah memang yang kita sering mungkin kita agak kritisi adalah karena ya tidak ada konsekuensi gitu loh dari hal itu, baik yang menuruti maupun yang tidak menuruti, sehingga
penerapannya ataupun kepatuhan dari masyarakat mungkin jadinya masih belum merata atau masih rendah. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Minum dulu. Probiotik itu bagus untuk meningkatkan sistem imun. Walaupun ini isinya bakteri baik. Dan konsepnya bukan bertarung di antara bakteri karena COVID-19 adalah virus, maka dia lebih konsepnya berbeda gitu. Probiotik itu di pilih-pilih khusus kita, itu bisa nanti menstimulasi terbentuknya sistem imun. Enggak ada yang apa. Ya nggak ada apa-apa. Di Facebook yang banyak kan. Di Facebook ada yang nanya, Mas Bagus Tiono, pertanyaannya, ketika di rumah banyak waktu untuk istirahat, apakah durasi tidur kita yang semakin panjang akan berpengaruh terhadap kesehatan? Relatif sih sebenarnya, Mas. Jadi mungkin saya coba jawab ya. Kembali tadi ya, yang ada di awal, bahwa aktivitas rutin yang dilakukan terus-menerus dalam jangka waktu lama, tentu itu memang tidak terlalu baik juga gitu loh. Nah sekarang mau tidak mau ya, ketika kita harus stay di rumah, walaupun ada yang kita lakukan yang lain, mungkin juga tidur banyak. Saya juga begitu sih gitu kan. Jadi sebisa mungkin ya diimbangi lah gitu loh, diimbangi dengan yang lain, misalnya olahraga sesekali. Ya seseringnya kalau bisa, dan aktivitas yang lain gitu loh. Karena ya otomatis ketika kita juga terlalu sering untuk istirahat, apalagi dalam waktu yang cukup panjang, maka tubuh pun tidak terlatih gitu loh. Jadi tubuh itu dibuat memang malah di down kan, tidak terlatih untuk bisa lebih segar, bisa lebih kuat, terutama untuk memproduksi imunitas alami kita misalnya, seperti itulah. Ya, kurang lebih seperti itu ya, intinya ada variasi loh Mas ya, bukan hanya kegiatan monoton itu saja. Mungkin ada yang lain yang mau ditanyakan? Apa materinya kurang menarik ya? Sehingga jarang yang aktif. Biar tidak terlalu panjang ya, kita coba conclusion lah, kesimpulannya. Jadi sebisa mungkin agar kita itu bisa tetap waras, tetap bisa sehat secara fisik maupun mental ya, terutama kejiwaan, adalah melakukan aktivitas-aktivitas yang bervariasi. Tadi sudah sering disampaikan juga, sehingga tidak ada monoton dan kita terlalu terkungkung atau hanya berpatokan dengan satu masalah gitu loh. Ya tadi ada mengerti fakta bahwa sekarang ada pandemi yang terjadi, tapi jangan hal itu saja yang kita pikirkan sehingga itu membuat kita down atau menjadikan kita itu panik gitu loh. Nah, jadi butuh tetap ada variasi. Kita tetap harus mempunyai optimisme bahwa semua akan berakhir pada waktunya, dengan catatan kita mengikuti anjuran-anjuran yang sudah sekarang diterapkan atau diberikan oleh pemerintah gitu. Kita harus ikuti anjuran-anjuran itu, karena ketika tidak melakukan hal itu maka kemungkinan ini akan masih panjang. Itu kan kembali ke kita loh sebenarnya. Kalau nanya ini sampai kapan atau bagaimana sih sebenarnya yang harus dilakukan, maka kembali kepada kita semua, akan tergantung dari kita semua gitu loh. Kalau kita tidak melakukan perbaikan sendiri dengan cara tadi ikuti semua yang dianjurkan,
maka kemungkinan ini masih panjang. Kembali lagi ya, saya tidak terlalu membahas sekarang untuk aspek bisnis maupun ekonomi karena memang itu hal yang berbeda dan memang akan panjang lagi pembahasannya. Minimal ketika tadi harus terpaksa beraktivitas, ya lakukanlah pembatasan-pembatasan di sana, jaga jarak, menggunakan masker dan menjaga kebersihan diri dengan PHBS ya, pola hidup bersih dan sehat, cuci tangan sering mungkin pakai sabun. Itulah beberapa yang terpenting tadi. Kalau kita ngerasa tidak kuat melihat informasi-informasi yang mungkin kurang positif, maka kurangi aktivitas di online, sosial media terutama, kurangi scrollingnya, gitu, sehingga itu juga bisa memperberat pikiran kita, gitu loh. Ya, lakukan hal-hal yang lebih positif lah. Itu ya. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi, namanya ini percobaan, trial, jadi kita cukup kurangi scrollingnya, ya, gitu. Sehingga itu juga bisa memperberat ketemu di pikiran kita. Ya, lakukan hal-hal yang lebih positif lah. Itu ya. Sampai jumpa ya di kesempatan lainnya. Thank you yang udah, kalau tidak ada pertanyaan, join di live kali ini. Semoga bermanfaat. Stay safe, stay healthy, stay at home, and be productive. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga itu juga bisa memperberat ketemu di pikiran kita. Ya, hal-hal yang lebih positif lah. Itu ya. Sampai jumpa ya di kesempatan lainnya. Thank you yang udah, kalau tidak ada pertanyaan, join di live kali ini. Semoga bermanfaat. Stay healthy, stay at home, and be productive. Bye. Udah split screen sini. Gitu. Ini belum off ya. Makasih ya udah join di Facebook. Ini tadi kalau emang menarik silahkan tambah di komen. Mungkin kita bisa buat next sessionnya atau dengan materi yang lain yang menarik. Thank you udah join. Sampai jumpa. Stay safe, stay healthy, stay at home, stay productive. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.